Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami ilmu. Amin ya robbal alamin. Oke, materi hari ini tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Jangan lupa disiapkan alat tulis dan buku paket. Mulai sekarang, ya, kalian sudah harus mencatat materi yang menurut kalian penting, apalagi tidak terdapat di buku paket, ya. Baik, tujuan pembelajaran kita, Bulia berharap kalian dapat menjelaskan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Ya, ini lambang negara kita, Pancasila. Di dalamnya terdapat 5 dasar ya, 5 sila atau kita sebut Pancasila. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetap satu jua di atas bendera merah putih. Merah berarti berani, sedangkan putih artinya suci. Ini materi yang akan kita ulas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ya, kalian coba lihat gambar yang di tengah. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang pertama itu nilai ketuhanan. Ya, sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan kewajiban ibadah kita yaitu sholat ya, sholat berjamaah sebagai bentuk nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Ya, seperti gambar sebelah kiri atas, kita menolong sesama untuk kebaikan sesama. Di sini ada seorang gambar yang sebut saja seorang polisi yang sedang menuntun, membantu menyeberangkan seorang lansia atau lanjut usia. Kemudian yang ketiga adalah nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila adalah persatuan. Contohnya adalah gotong royong. Ya, gotong royong itu kan berbeda suku. Mungkin kalau di lingkungan masyarakat ada yang berbeda agama, berbeda usia, berbeda segalanya. Tapi dengan gotong royong, dengan persatuan, maka disatukan semuanya untuk kemaslahatan bersama. Yang keempat apa? Kerakyatan. Kerakyatan di sini contohnya adalah musyawarah. Musyawarah dalam kelas ya, kalian ketika memilih ketua kelas atau sedang memusyawarahkan sesuatu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan ya. Yang terakhir adalah keadilan. Nah, di sini boleh ambil contoh korban bencana alam ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau bencana alam kan tidak melihat suku, tidak melihat agama, warna kulit, bahasa, ya kan kaya, miskin tidak dilihat. Siapa saja bisa terkena. Maka di sini keadilan sosial, berkeadilan sosial, ya kan, sosialnya di sini membantunya berkeadilan untuk sesama. Nah, ini salah satu bentuk contoh ya, masih banyak contoh lain bisa kalian dapatkan sebagai bentuk nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Lanjut ke peta Indonesia ya, sudah hafal ya kalian dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terdiri atas pulau-pulau, maka Indonesia disebut negara apa? Kepulauan ya. Terus karena banyaknya perairan, maka Indonesia disebut negara maritim ya. Kalau penghasil padi, maka Indonesia disebut negara agraris. Nah, itu harus kalian paham ya. Yang paling bawah itu Pulau Jawa dan teman-temannya, sebelah kanan atas. Dulu kita menyebutnya Irian Jaya, sekarang menjadi Papua. Kemudian lanjut ke sebelah kirinya seperti huruf K kecil itu Pulau Sulawesi. Lanjut yang besar itu Kalimantan ya, kita bersebelahan dengan sebagian dari Pulau Malaysia. Dan sebelah kiri itu Pulau Sumatera ya. Nanti insya Allah di lain waktu akan kita bahas. Kita bicara tentang manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Nah, ini letak geografis
Indonesia ya. Letak geografis Indonesia dari peta dunia bahwa Indonesia itu posisi silang di antara dua samudra dan dua benua, Samudra Pasifik dan Samudra India, dua benua yaitu Asia dan Australia. Masya Allah ya, Indonesia di tengah-tengah. Kalau yang namanya tengah kan berarti sentral, pusat, banyak manfaatnya. Ya, yang pasti ada positifnya dan ada negatifnya. Ini letak geografis Indonesia. Nah, yang sebelumnya kita sudah bahas yaitu letak astronomis Indonesia. Kurang S itu ya, astronomis. Jadi kalian harus hafal nih, Indonesia terletak di bujur timur, lintang utara, lintang selatan. Nah, ini ada derajat-derajatnya yang harus kalian hafal. Nah, ini kita udah lewat ya. Boleh anggap kalian sudah paham. Baik, keuntungan letak geografis Indonesia. Keuntungan letak geografis Indonesia yang pertama, yang tadi ya, Indonesia terletak di antara dua benua, dua samudra, memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Jadi, untuk beberapa negara jika ingin pergi ke satu negara, mereka harus melewati Indonesia dulu sebagai lalu lintas dunia. Dan itu manfaatnya, faedahnya banyak sekali, ya, baik dari segi ekonomi, keilmuan, komunikasi, budaya juga ada manfaatnya. Kemudian Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan ekonomi dunia, yaitu antara lain perdagangan negara-negara industri dan negara-negara sedang berkembang, misalnya Jepang, Korea, Cina, dan negara Asia, Afrika, dan Eropa. Ya, semuanya harus melewati. Dari Eropa mau ke Asia harus ketemu di Indonesia dulu. Begitu ya sebaliknya dari Asia Selatan mau ke Asia Barat juga seperti itu ya, menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Pengaruh baiknya apa? Ternyata pertama dalam segi komunikasi. Ya, dituntut untuk dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur internasional ya. Sebagaimana kita ketahui bahasa Inggris itu sekarang menjadi bahasa standar dunia gitu. Jadi orang minimal harus bisa berbicara bahasa Inggris. Kemudian Indonesia dapat menguasai berbagai macam bahasa asing secara tidak langsung ya. Para Gujarat dari India datang, ya mungkin sebagian akan bisa berbahasa India, ya kan? Kemudian dari Arab, ya kan, dari Eropa bahasa Inggris, atau dari Amerika Latin, atau dari bangsa Jepang, Korea, ya, dan semacamnya seperti Cina. Jadi otomatis di Indonesia kaya akan budaya, akan bahasa yang lalu lalang setiap harinya melewati Indonesia, ya, yang dan akhirnya akan menjadi kaya akan beragam bahasa. Kemudian di bidang sosial budaya memiliki keanekaragaman. Apa sih aneka? Aneka itu banyak ya. Banyak budaya baik dengan budaya lokal dan budaya asing. Memiliki keanekaragaman budaya baik dengan budaya lokal dan budaya asing. Ya, otomatis budaya asing ya akan masuk ke Indonesia. Seperti misalnya dari Arab ya kan, memakai pakaian yang tertutup ya kan, membawa agama Islam, kemudian bersatu ya kan, berkomunikasi dengan pribumi, akhirnya pribumi juga menyukai ya kan, menerima Islam. Kemudian ada lagi negara lain ya kan, bahasa lain, budaya lain dibawa, dan akhirnya memiliki keanekaragaman di Indonesia yang sangat banyak. Yang kedua, dapat dengan mudah menyebarkan budaya Indonesia. Iya, orang luar yang sudah mengenal Indonesia akan membawa budaya Indonesia untuk diceritakan di negaranya. Terus yang ketiga, pakaian semakin modern, pasti ya, yang namanya pendatang akan membawa budayanya dan itu akan ditiru ya. Semoga yang ditiru oleh rakyat Indonesia adalah yang baik-baik. Yang keempat, adanya akulturasi budaya lokal dan budaya asing, adanya perpaduan antara budaya lokal dan budaya asing, ya kan? Seperti misalnya baju Cina, ya kan? Biasa mereka pakai, di sini juga menjadi, kita nyebutnya seperti baju koko untuk ibadah gitu kan. Itu awalnya dari mereka yang biasa memakainya, kemudian jubah-jubah, ya kan, dari bangsa Arab, kemudian pakaian-pakaian yang bisa ditiru yang memiliki persamaan dengan budaya Indonesia. Di bidang ekonomi terjadinya proses ekspor impor, ya pasti ya, karena kita ada di tengah-tengah, otomatis kita juga ikut
kontribusi dalam proyek perdagangan dunia. Kemudian hasil laut yang melimpah, alhamdulillah ya, Indonesia Allah banyak melimpahkan rezeki ikan yang banyak di laut Indonesia. Mempunyai daerah yang strategis untuk perdagangan internasional. Ya, untuk beberapa tempat di Indonesia menjadi tempat persinggahan yang otomatis menjadi daerah yang strategis ya untuk perdagangan internasional seperti di Batam, ya kan dekat dengan Singapura dan yang lainnya. Objek wisata untuk menambah devisa negara, ya pasti banyaknya persinggahan kapal, laut, pesawat dan yang lainnya menyebabkan objek wisata Indonesia semakin terangkat dan diketahui oleh dunia yang otomatis akan menambah pendapatan negara ya, devisa pendapatan negara. Alhamdulillah anak-anak solehku dan soleha semuanya, materi kita sudah selesai ya. Lebih banyak mengulang kembali, dicatat ya sehingga tidak lupa. Jadi materi kita hari ini telah selesai. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.